Kamu kurang mejanya ya? Kau ada meja ya? Gak ada mejanya. Ini digawe mau. Kalau sudah tidak ada ya kamu apa saaron. Malas jopo. Nah, ngono. Baik, kita mulai ya. Kita mulai berdoa, murojaah, doa-doa sholat, sekaligus nanti salah satu tunjuk untuk bagaimana gerakan sholat, lupa apa tidak yang saya sampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sekalian yang berbahagia, para asatid, Ustadz Imam, Ustadz Haris, Ustadz Selamat, yang saya hormati, Ustadzah Fitri yang saya hormati, dan anak-anakku semuanya yang berbahagia. Mari kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat, nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga sampean saya semuanya sehat. Dengan bukti kita hari ini bisa datang dan duduk di tempat ini itu karena sehat. Kalau tidak sehat, tidak mungkin bisa melakukan aktivitas kita. Untuk itu mari kita syukuri. Dengan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah, kita gunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, baik untuk diri kita, baik juga untuk orang lain, baik untuk di dunia, dan baik juga untuk di akhirat. Salawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekalian, apa? Diulangi, sallallahu alaihi wasallam. Kamu yang banter? Allahumma sholli Allahumma sholli alaihi. Tadi kamu apa? Kak kerungu sing alim mau. Allahumma sholli alis itu mau. Alaihi ya. Kalau di wakaf Allahumma sholli alaihi. Gak apa-apa salah, banter supaya kalau salah Pak Afwan bisa membenarkan. Kalau sampean gak banter saya kurang dengar ya. Sampean mau coy salah tak anggap benar terus. Maka tertanam dalam pikiran sampean bahwa si sampean waca sudah benar karena tidak saya betulkan. Oke. Nana, kita mulai dengan surat Al-Fatihah. Kemudian Rabbi Shrahli. Kemudian kita lanjut dengan murojaah, doa-doa salat. Sing durung hafal cek nang hafal. Penting, salat itu penting. Ya. Kita awali dengan baca A'udzu. Kamu kok ngomong mau? Kenapa? Ngomong apa kira-kira? Kok cek pentingnya gitu maksud saya?
Kok penting banget? Kalau memang penting nggak apa-apa di depan. Kalau sekiranya itu bagus bisa didengarkan yang lain lah ke depan supaya yang lain juga ikut mendengarkan. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita ulang bacaan atau doa sholat Allahumma ba'id, mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Stop. Dibiasakan mau sing tepak kok. Allahumma ba'id iku keliru. Pendek. Allahumma ba'id baini wa baina, bukan wa baina khotoyaya kama, enggak gitu. Ya. Kalau enggak apa namanya? Kalau lupa coba dilihat catatan yang saya berikan dulu. Ya. Ikuti saya, ayo sama-sama. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minat danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barod, bukan wal baros, wal barod. Sami Allah. Apa doa rukuk sujud dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Doa duduk antara dua sujud. Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. At-tahiyat. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illa
Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Oke. Kalau takbir mau rukuk ya apa? Coba ya, walaupun kamu udah harus berdiri, tapi gerakan membungkukkan badan mulai kapan? Coba. Allahu Akbar. Ayo kamu ikuti. Allahu Akbar. Saya pernah mengajarkan mau rukuk nggak angkat tangan. Ada? Mau rukuk itu angkat tangan nggak? Lah iya dikerjakan. Ya gini loh. Terus baru bungkuk gitu maksud saya. Awas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Loh, keliru. Rukuk kok. Ya. Allahu Akbar. Gitu loh maksud saya. Rukuk kok sedekap. Saya ulang. Wes. Kalau begitu dari awal, dari takbiratul ihram. Awas. Jangan ngomong aja, teko kari ngomong aja. Loh, teko kari sing ngiden, pojok. Teko dhisik ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Loh, salah kon. Makanya rungokno Pak Wan ngomong. Saya suruh rukuk takbiratul ihram wis ning ngono dari awal saja. Berarti kan dari takbiratul ihram kamu enggak dengerin dong. Makanya perhatikan. Ya, takbiratul ihram. Lihat, delok Pak bukan bar. Wah, saya ulang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Loh, salah. Kalau begini aja salah, apalagi nanti di rumah. Saya ulang. Tolak delok aku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iqbal gak melo, ngantuk. Teko kari ngantuk. Oh, lamun. Apa? Ketemu loro. Gak. Ulang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa sih? Andre tuh. Aku gak tahu ngajarin ini. Aku ngajarin ini. Mas, apa nggak boleh Pak? Saya nggak mengatakan nggak boleh. Menurut tarjah itu kan gini, tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Kalau itu menggenggam boleh, tapi tidak begini. Wang, sini bisa. Langsung ngelamun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, kondisi itu tambahan. Kau kira gak ketok tahu? Pojok ya lo pojok.
Makanya jangan ngelamun. Makanya sering saya katakan begini, kenapa? Supaya kamu terbiasa. Memang kalau nggak biasa sulit, ya. Kalau nggak biasa itu sulit. Karena itu kebiasaan yang kurang benar kita sempurnakan. Oke, saya ulangi. Wes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ngono. Oke ya. Sekarang kalau mau ruku, Allah sedekap sih. Allahu Akbar. Ya. Kon Allah apa sampai Allah. Oke. Itu saja dulu. Baik anak-anak, hari ini tadi Pak sampaikan akan saya lanjutkan pelajaran kemuhammadiyaan terkait struktur secara horizontal. Kenapa? Karena hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini banyak pimpinan-pimpinan cabang, pimpinan-pimpinan daerah yang baru saja melaksanakan musjab sedang menyusun majelis, pengurus majelis. Oke ya. Oke. Struktur horizontal dalam Muhammadiyah. Tulis. Struktur horizontal dalam Muhammadiyah. Oke. Sebelum dilanjutkan, saya mau tanya dulu. Kamu nulis apa, Ham? Nulis. Lu kalau tulisannya ngono. Oh, buka apa itu? Oh, itu ono isi biru barang apa itu? Yes. Kanggo buku, kanggo HP gak apa-apa, kanggo buku. Yes. Walaupun nanti ya kalau dikatakan Pak nggak ada ulangan jonom gitu. Sama itu santrinya, santri panti Dahlan Muhammadiyah. Harus tahu perkembangan yang ada di Muhammadiyah. Ya. Dan belajar tentang bermuhammadiyah itu sama dengan belajar tentang Islam. Oke. Yang lalu Pak akan menyampaikan struktur secara vertikal. Masih ingat? Apa itu? Dari pimpinan dari bawah sampai ke atas. Paling bawah namanya apa? PRM, Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Ada di tingkat apa itu? Kelurahan. Di atasnya namanya cabang, namanya pimpinan cabang PCM. Di atasnya PCM daerah, di atasnya PWM kota. Daerah ya kota. Daerah itu di tingkat apa? Kota atau kabupaten. Surabaya ini termasuk kota apa kabupaten? Kota. Gresik kota kabupaten? Kota. Gresik itu kabupaten. Malang itu kota apa kabupaten? Ada kota, ada kabupaten Malang itu. Mojokerto juga ada kota, ada kabupaten. Oke. Kalau tingkat di atasnya PWM namanya pimpinan wilayah. Kita ini berada di wilayah mana? Jawa Timur. Siapa ketua PWM Jawa Timur? Dr. Sukadiono. Doktor, bukan dokter. Dr. Sukadiono MM. Dokter itu S3, dokter S1, MM itu S2. Jadi sudah S1 ya, S2, S3. Dokter Sukadiono MM, Magister Manajemen. Ya, oke.
Di atasnya wilayah PP. Apa PP itu? Pimpinan pusat. Siapa sekarang ketua PP? Siapa? Jadi siapa kon? Hei, ketua PP siapa? Dorong ulangan sudah buka kerpean. Siapa? Siapa? Ketua PP Muhammadiyah. Siapa sih gendeng? Mana gendeng barang? Siapa? Profesor Doktor Haidar Nasir. Prof itu profesor. Profesor Doktor Haidar Nasir. Itu ketua PP Muhammadiyah periode 2015 2022 dan 2022 2027. 2 periode beliau. Sekarang ini periode kedua. Oke, itu secara vertikal dari bawah ke atas. Sekarang secara horizontal. Apa yang dimaksud dengan horizontal? Kepemimpinan sejajar tingkatannya. Yes. Sudah. Ilham, kamu tadi kok telat dari mana? Kamu? Iya. Telat kon tokoe. Mlebune telat kok. Oh, mesti nyalano wong. Oh. Ya. Ya, secara horizontal itu sejajar. Nanti terkait dengan UPP. Kalau ranting ke cabang, cabang ke daerah, daerah ke wilayah, wilayah ke pusat, itu namanya vertikal. Tetapi secara sejajar itu, secara di ranting juga ada sesama. Cabang ada sama tingkatannya sama cabang. Tapi dinamakan dengan pembantu pimpinan. Artinya apa? Perserikatan Muhammadiyah itu karena tujuannya cukup baik, gerakannya juga banyak, maka di perserikatan itu memerlukan pembantu pimpinan atau dikenal dengan UPP, unsur pembantu pimpinan. Ya, yes. Kok umek dewe sih? Kok umek sih? Umek lambene, umek tangane. Kok nggak fokus ini? Ya. Dari gerakan Muhammadiyah secara horizontal, secara sejajar, itu dikenal dengan istilahnya UPP, unsur pembantu pimpinan. Karena banyak yang ditangani. Nah, sekarang nomor 2, unsur pembantu pimpinan. UPP, unsur pembantu pimpinan, UPP. Di Muhammadiyah ada beberapa majelis dan lembaga. Beberapa majelis dan lembaga. Kalau majelis tingkat cabang ya berarti majelis tingkat cabang, tingkat kecamatan namanya sejajar. Kalau majelisnya tingkat daerah sama-sama tingkat daerah. Kalau wilayah sama-sama tingkat wilayah, begitu pula sampai ke tingkat pusat. Oke. Sudah? Macam-macam majelis di Muhammadiyah. Macam-macam majelis di Muhammadiyah. Wes. Yang pertama, majelis tarjih dan tajdid.
majelis tarjih, tulisannya tarjih dan tajdid. Majelis ini yang menentukan hukum-hukum Islam, hukum-hukum Islam, yang menentukan pola dan tata cara ibadah, pola dan tata cara ibadah. Sudah? Jadi anak-anak Majelis Tarjih ini di persyarikatan nggih. Nanti tak bawahi. Di persyarikatan itu yang memutuskan bagaimana pola ibadah yang benar menurut Rasulullah. Itu yang menentukan adalah Majelis Tarjih. Tadi yang Pak sampaikan contoh bacaan sholat, contoh gerakan sholat, itu adalah sesuai dengan keputusan Majelis Tarjih. Yang dalam hal ini yang Pak Wan sampaikan adalah yang dimuat dalam buku HPT. Apa HPT itu? Himpunan Putusan Tarjih. Tarjih. Bagaimana cara sholat wajib? Itu Majelis Tarjih yang menentukan. Bagaimana cara sholat Id? Bagaimana cara zakat yang benar? Bagaimana pola korban yang bagus, yang betul menurut sunnah Nabi? Bagaimana cara perkawinan yang baik, yang betul menurut tuntunan Islam? Itu yang memutuskan adalah Majelis Tarjih. Bahasa kasarnya adalah kumpulan para kiai. Itu Majelis Tarjih. Ya. Jadi yang menangani masalah itu. Yang kedua, Majelis Tabligh. Majelis yang bertugas untuk menyampaikan dakwah, majelis yang bertugas untuk menyampaikan dakwah, membina masjid, musola, membina para ustadz. Itu Majelis Tabligh. Karena itu kalau ada pengajian atau apa, itu yang menyelenggarakan adalah Majelis Tabligh. Contoh, PDM Surabaya pengajiannya setiap bulan itu Ahad terakhir diberi nama dengan pengajian Sang Pencerah. Ahad terakhir bulan Agustus ini tanggal 27 Agustus. Pengajian Sang Pencerah kalau bulan lalu dilaksanakan di Gedung UM Surabaya. Untuk bulan Agustus ini nanti dilaksanakan di Perguruan Muhammadiyah Gadung, Wonokromo, tanggal 27 Agustus. Penyelenggaranya adalah PDM, dalam hal ini adalah Majelis Tabligh.
Kalau Kerembangan pengajiannya apa? Hari apa? Ahad pertama. Bulan Agustus kemarin di mana? Di Al-Hadi. Bulan September besok jatuh pada tanggal 3 September itu dilaksanakan di TK Aisyah Bustanul Alfal 4 Dupak Bangunsari. Itu yang menyelenggarakan adalah Majelis Tabligh. Yang mengurusi ketakmiran masjid itu juga Majelis Tabligh. Musola. Oke ya. Yang nomor 3 Majelis Dikdasmen. Majelis Dikdasmen. Dikdasmen. Apa Dikdasmen itu? Pendidikan dasar dan menengah. Majelis ini membina sekolah-sekolah, membina pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan dasar dan menengah itu apa? SD, SMP, SMA, dan yang sederajat. Ada istilah yang sederajat. Sekolah yang sederajat dengan SD itu apa namanya? MI. MI itu apa? Madrasah Ibtidaiyah. SDMI termasuk sekolah dasar. Yang sederajat dengan SMP? MTS, Madrasah Sanawiyah. SMP Madrasah Sanawiyah itu tingkat apa? Dasar apa menengah? Masih dasar. Dulu menengah, sekarang masih dasar. Ya, karena apa? Sekarang pendidikan dasar 9 tahun. Berarti SD, SMP itu masih tergolong pendidikan dasar. 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP menjadi 9 tahun. Yang sejajar dengan SMA, SMK dan MA. SMK itu apa? Sekolah Menengah Kejuruan. Kalau MA, Madrasah Aliyah. Di Surabaya ini anak-anak, MI-nya ada 4 apa 5 ya? Itu nih. Nomor 1 MI 5. SDMI di Surabaya itu ada 29. Ya, itu dengan MI-nya. Nah, yang termasuk MI adalah MI 5. SD Muhammadiyah 5 itu termasuk MI. Yang kedua MI 23. MI 5 itu di Jojoran, timurnya UNER. Yang kedua MI 23 ini di Buntaran, Tandes, Manuan. MI 23. Kemudian MI 25 di Sidotopo. Dan ada MI 28 yaitu di Sambikerep sana, daerah Sambikerep. SMP-nya di Surabaya 1 yang termasuk Sanawiyah, yaitu Madrasah Sanawiyah 19. SMP-nya kan 18. Ya. Kemudian MTS-nya 1 menjadi MTS ke-19 yang kebetulan letaknya di daerah Cabang Kenjeran. Kalau Madrasah Aliyahnya di Surabaya belum ada Muhammadiyah. Muhammadiyah di Surabaya belum punya MA. Yang ada SMK, 2 SMK. SMK 1 di Kapasan, SMK 2 di Kemladen. Karangpilang itu. Ya.
Karena SMA-nya kan ada 10. SMA, SMK itu ada 10. Ya. Tuh. Itu yang ngurusi siapa? Majelis Dikdasmen. Berikutnya Majelis MPS. Majelis Pelayanan Sosial MPS. Majelis MPS ini yang membina, yang ngurusi panti asuhan Muhammadiyah. Oke. Jadi panti asuhan Yai Dahlan, panti asuhan Walidah, Rumah Pintar Matahari, itu yang membina adalah Majelis MPS. MPS. Nih. Dan sekalian yang berbahagia. Kemudian berikutnya Majelis Kader. Majelis Kader ini adalah majelis yang membina, yang menyelenggarakan perkaderan. Oke. Berikutnya Majelis Ekonomi. Majelis Ekonomi, majelis yang membina ekonomi, usaha ekonomi masyarakat. Berikutnya Majelis MPKU. Majelis yang membina pelayanan kesehatan umum, majelis yang membina rumah sakit, poliklinik, BKIA, dan lembaga lain yang berkaitan dengan kesehatan. Di Surabaya ini ada Rumah Sakit Muhammadiyah yang berada di Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Di Kerembangan ada Poliklinik Al Azhar, itu juga milik Muhammadiyah. Di tempat lain yang poliklinik itu dulu ada di Dupak Jaya, sekarang kok gak ketok. Poliklinik itu yang masih eksis ya di Kerembangan. Bubutan sudah nggak kelihatan, hilang. Nah ini. Kemudian Majelis Pustaka dan Informasi, majelis yang menangani perpustakaan, yang menangani literasi. Oke. Kemudian Majelis Wakaf.
majelis yang menangani perwakafan atau harta kekayaan Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi semua anak-anak amal usaha Muhammadiyah, masjid, musola, sekolahan, ya, panti asuhan, itu semuanya atas nama Muhammadiyah. Termasuk panti asuhan ke jalan ini. Ini adalah surat-suratnya atas nama Muhammadiyah. Lah itu semuanya yang ngurusi persuratan dan macam-macam itu adalah majelis wakaf. Karena itu namanya majelis wakaf dan keharta bendaan. Nih. Berikutnya yang termasuk UPP, unsur pembantu pimpinan yang lain selain majelis adalah lembaga. LPCR. LPCR itu lembaga pengembangan cabang dan ranting. Untuk apa? Majelis yang menangani bagaimana ranting itu bisa berkembang, cabang bisa berkembang. LPCR. Kemudian lazismu. Siapa tahu lazismu? Lembaga amil zakat, infak dan sodakoh Muhammadiyah. Makanya dinamakan lazismu. Lazismu. Lembaga amil zakat, infak dan sodakoh. Munya adalah Muhammadiyah. Ada lagi LKHP, LHKP. LHKP. LHKP itu lembaga hikmah dan kebijakan publik. Lembaga hikmah dan kebijakan publik. Ada lagi, lembaga ini adalah lembaga yang menangani bagaimana hikmah yang ada, termasuk yang menangani kalau ada warga Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah yang masuk partai politik. Itu yang menangani ada LHKP. Sehingga kebijakan-kebijakan terkait dengan perpolitikan itu, yang terkait dengan yang di publik, masyarakat umum, itu adalah LHKP. Lembaga seni budaya dan olahraga. Lembaga seni budaya dan olahraga. Lembaga ini yang membina kesenian dan kebudayaan supaya tidak keluar dari jalur agama Islam. Perlu adanya pembinaan, perlu adanya pengaturan. Dulu seperti yang dulu Pak Kacamata sampaikan,
seni budaya itu banyak orang yang mengatakan haram. Nah, bagaimana pandangan Muhammadiyah? Muhammadiyah memandang seni dan budaya itu dilihat konteksnya. Kalau sekiranya bertentangan dengan ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah, ya tidak usah diikuti. Tapi kalau sekiranya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetap harus kita bina dengan sebaik-baiknya supaya dapat melestarikan seni dan budaya bangsa. Itu namanya lembaga seni budaya. Nih. Ada juga lembaga penanganan bencana. Ada juga itu lembaga penanganan bencana yang di Muhammadiyah sekarang diberi nama MDMC. Ya. Nih. Dan masih banyak lagi kalau di pemerintah namanya tim SAR. Macam-macam. Lah, anak-anak sekalian, lembaga dan majelis inilah yang disebut dengan hubungan secara horizontal sederajat. Artinya apa? Sederajat dengan PDM, lembaganya lembaga tingkat PDM. Kalau PCM ya majelisnya juga majelis tingkat cabang. Kalau wilayah ya tingkat wilayah, kalau pusat ya tingkat pusat. Ini namanya hubungan atau struktur secara horizontal sebaya, sederajat. Jadi semua majelis-majelis yang ada di tingkat daerah itu pelaporannya, pertanggungjawabannya adalah kepada pimpinan daerah. Pimpinan daerah itu di wilayah apa? Kota atau kabupaten. Kota atau kabupaten. Ini terkait dengan itu. Kemudian juga anak kaitannya dengan lembaga, dengan majelis. Ini ada juga ortum. Kalau ortum itu organisasi otonom. Ortum itu ada yang juga tingkat tingkat ranting, ada yang tingkat cabang, ada yang tingkat daerah, wilayah dan pusat. Tapi itu tidak tergolong secara struktural horizontal, tidak. Tapi itu ada di Muhammadiyah, itu namanya organisasi otonom, itu juga sangat kuat. Nah, saat ini di Kerembangan juga harus kita kuatkan bagaimana ortum yang ada. Contohnya ada IPM tingkat ranting, ada IPM tingkat cabang, ada IPM tingkat daerah, tingkat wilayah dan tingkat pusat. Pemuda Muhammadiyah, pemuda itu ada tingkat cabang, kelurahan, tingkat ranting, ada tingkat cabang, pemuda Muhammadiyah cabang, ada pimpinan daerah, pemuda Muhammadiyah, ada pimpinan wilayah, ada pimpinan pusat. Ini anak-anak sekalian, ya. Jadi agar semakin tahu perkembangan di Muhammadiyah. Kalau nanti saya tanyakan siapa atau majelis apa yang ngurusi, yang menangani SD Muhammadiyah, majelis apa kira-kira? Majelis Didasmen. Siapa yang punya kuasa, siapa yang diberi tugas untuk membina masjid dan musola? Majelis Tabligh. Majelis apa yang diberi tugas untuk menyelenggarakan, membina panti asuhan Muhammadiyah? Majelis MPS.
Demikian seterusnya, ya. Termasuk yang menangani misalnya terkait dengan zakat, infak, sodako, lazismu. Apa lazismu tadi? Lembaga amil zakat, infak, dan sodako. Nih, lembaga amil zakat, infak, dan sodako ini penting, ya. Dan ini yang banyak pemasukan karena donatur, termasuk zakat, infak, sodako dari masyarakat umum, tidak hanya dari warga Muhammadiyah, tapi juga dari masyarakat umum yang memang ada niatan sengaja untuk bayar zakat, infak, sodakonya ke Muhammadiyah. Tuh, ini anak-anak sekalian, ini kaitannya dengan horizontal tadi. Sekarang coba yang menangani klinik Al-Azhar, tahu kan? Ditangani oleh majelis apa itu? Dibina oleh majelis apa? Klinik majelis MPKU, Majelis Pembina Kesehatan Umat atau Umum, kesehatan umum. Hari ini tadi Poliklinik Al-Azhar ada akreditasi dari Kemenkes dan sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dapat berjalan dengan bagus. Ini Al-Azhar. Kemudian Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya, ya, kenapa nggak bisa berkembang dengan baik? Karena memang lahannya nggak ada, kiri kanannya tidak ada rumah atau tanah yang dijual. Akhirnya sekarang dapat menemukan di belakangnya Rumah Sakit Muhammadiyah itu ada hotel, namanya Hotel Wali Songo, dan itu dijual. Alhamdulillah, itu dibeli oleh Muhammadiyah, digunakan untuk perluasan Rumah Sakit Muhammadiyah, pengembangannya. Tuh. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik dan Rumah Sakit Muhammadiyah semakin maju. Kalau di Lamongan Rumah Sakit Muhammadiyah besar sudah. Di Jogja Rumah Sakit Muhammadiyah itu besar, bahkan menjadi rujukan masyarakat. Kalau sakit, rujukan utamanya ke Rumah Sakit Muhammadiyah Jogja itu daripada ke rumah sakit daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Jogja, artinya milik pemerintah. Justru yang banyak masuk ke berobat ke Rumah Sakit Muhammadiyah. Gresik juga ada Rumah Sakit Aisyah Gresik. Semua ada, hampir setiap daerah kota atau kabupaten itu ada rumah sakitnya, ada majelis MPKU-nya, Majelis Pembina Kesehatan Umum atau Umat. Ini sekalian, karena itu tolong dipelajari betul, dihafalkan betul. Paling tidak kamu tahu, bukan untuk dihafalkan untuk bisa menjawab soal kalau ada ulangan, nggak perlu ulangan. Tapi biar ngerti, ternyata Muhammadiyah itu punya segala macam yang ada. Masjid punya, musola punya, lembaga pendidikan SD SMP jelas, SMA. Di Kerembangan ini yang belum ada SMA, ya. Panti asuhan jelas ada, yang ngurusi anak yatim ada panti asuhan, yang ngurusi orang yang
kepengen pinter, ada sekolahan. Yang ngurusi agar ekonomi rakyat semakin meningkat, ada yang namanya majelis ekonomi. Ya. Yang ngurusi kesejahteraan sosial, dalam arti termasuk juga panti asuhan adalah MPS dan seterusnya. Ini anak-anak sekalian. Jadi jangan sampai dilupakan itu semua. Dan sampean selaku santri panti asuhan Kiai Dahlan harus betul-betul hatinya hatinya terpaut, hatinya terpatri, tumbuh rasa cinta kepada panti asuhan. Bukti dari rasa cinta pada panti asuhan, kalau kita masuk ke ruangan ini kemudian ada sesuatu yang masih nggak baik, diperbaiki, ditoto. Berkali-kali Pak Afwan ngomong, coba dibiasakan disiplin diri, datang tepat waktu, noto sandal sing rapi, neano sing gak tepat ditepakno. Itu penting, karena di situ nanti akan mendidik sampean semua untuk menjadi anak yang penuh tanggung jawab. Kalau masa kecil sudah tidak mau tanggung jawab, nanti masa besarnya juga tidak mau tanggung jawab, sulit. Orang-orang yang suka berbuat kejelekan itu salah satu diantaranya dikarenakan dia memang tidak punya tanggung jawab, tidak mau bertanggung jawab. Apa yang dilakukan, pokoknya apa yang diinginkan bisa tercapai, itu saja. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, ya. Teman-teman sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang mau tanyakan silakan. Oh, gak ada, banter ini kamu gak ada, ben cepet mari, itu aja, ya. Baik, saya tak ngabsen menurut catatan saya. Ikhil ada ndi wonge? Zaki. Ndi Zaki? Kawin. Andika. Rangga. Stephen. Ndi? Dika. Ndi? Sultan. Arya. Iya teko ya. Iya, tanggal 9. Tanggal 9 Rabu sebelumnya. Nah iya kak teko. Rijal Af. Firman. Fernando. Alfa juga belum datang 2 kali nih. Puji Ilham. Nazam. Bima mana Bima? Masih sakit? Kemarin sakit. Raji Gano. Izzuddin Gano. Richard. Alvaro. Ridho. Ono Ridho ono radio. Ridho masuk. Andriano. Bal. Kemarin izin ya. Zamzami. Hafid mana ada Hafid ya? Tidak ada ya? Hafid. Oh. Satrio. Ini Satrio. Oke. Ada yang minta panggil? Oke. Demikian anak-anak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.